Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di minggu ini kita bakal santai sih, karena ini cuma mempelajari hal-hal yang unik-unik doang di bagian codingan. Jadi di sini kita mempelajari code obfuscation sama code golfing. Ya, jadi di sini kita nggak bakal mempelajari codingan yang serius lah, santai doang jadi. Oke, ya ini saya. Terus table of contentnya di sini ada 4. Pertama ada introduction, kedua ada teknik-teknik yang bakal dipakainya apa aja, ntar kira-kira ya. Terus ketiganya bakal ada contoh-contohnya. Terus keempat baru winner showcase buat ngelihat siapa yang menang di WCC Challenge kali ini. Oke. Nah, ini salah satu kutipan yang saya buat sendiri. Jadi kalau untuk programmer pada umumnya mungkin mereka nggak akan tahu ya ngoding itu semenarik apa gitu. Jadi bagi para hobis itu kan pasti ngoding itu suatu hal yang menarik yang bukan cuman buat bisnis doang gitu, tapi buat kesenangan semata. Yes. Oke. Terus di sini masuk ke introduction. Oke, jadi apa itu codingan? Apa itu kode? Kode adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan mesin ya. Supaya gimana caranya mesin ini bisa ngerti gitu apa yang manusia ini pengenin dari mesinnya gitu. Misalkan mesinnya harus ngeprint hello world, ya gimana caranya si manusia ini ngasih tahu bahwa mesin itu harus ngeprint hello world. Ya, seperti itulah. Ya, itu adalah codingan. Oke, terus di sini kita masuk ke introduction, apa itu obfuscation dan apa itu golfing. Nah, jadi sebenarnya simpel aja sih. Karena obfuscation dan golfing ini kan suatu hal yang mungkin jarang orang lihat ya, karena ini bukan hal yang harus diseriusin gitu, for fun doang. Tapi ada juga fungsinya sih. Ntar saya kasih tau lah. Oke, di sini obfuscation itu berguna untuk gimana caranya codingan yang kita buat itu tidak hanya pusing dibaca oleh mesin ya, tapi juga pusing dibaca oleh manusia itu sendiri gitu. Karena manusianya juga kan, kalau misalkan ini real code-nya dia cuman ngeprint hello world doang contohnya, kita ubah jadi, kita obfuscate dulu codingannya sehingga codingannya jadi kayak gini kan. Ini tipe print hello world tapi aneh gitu kan, codingannya kayak begini. Ini semua codingannya, resource-nya saya taruh di repo-nya juga nanti. Oke, terus kalau buat golfing sendiri, jadi sama halnya seperti obfuscation, cuman golfing itu gimana caranya codingan yang kita buat itu sesedikit mungkin gitu, sesedikit mungkin, sesimpel mungkin, sehingga dia nggak memakan banyak memori gitu loh. Kayak contohnya ini kan real code-nya dia cuman, dari real code-nya itu dia ngambil sebanyak 58 bytes. Kayak gini, if a input sama dengan 0 segala macam. Nah, kalau misalkan codingan yang udah di golf itu jadi cuman 33 bytes doang. Nah, ntar ini saya jelasin nih kenapa bisa bekerja ya yang kayak gini, padahal nih Neos dan ya itu ntar lah. Oke, lanjut dulu. Terus fungsinya, apa fungsi dari obfuscation dan golfing gitu kan. Nah, itu kan pertama saya di sini taruhnya for fun karena emang kebanyakan fungsinya obfuscation dan golfing itu for fun. Tapi kalau udah masuk ke level yang advance, sebenarnya obfuscation itu berguna untuk memperlambat para reverse engineer dalam proses untuk mereverse engineer sebuah aplikasi gitu. Kayak misalkan kita kan udah capek-capek ngoding, udah capek-capek develop sebuah aplikasi gitu, masa orang lain tinggal copy paste codingannya selesai gitu kan. Nah, ini makanya diadain yang namanya obfuscation kayak gitu, biar orang itu susah untuk menduplikasi algoritma kita yang udah kita buat kayak gitu. Oke, terus ada juga sini golfing. Nah, golfing itu yang pertama tentunya untuk for fun, tapi yang kedua itu yang lebih advance-nya saya bilang itu berguna untuk meminify codingan. Maksudnya minify codingan adalah di saat kita development proses, mungkin codingan kita sepanjang apapun gak ngaruh ya, karena prosesnya dilakukan di PC kita sendiri di lokal dan yang akses cuman kita doang sendiri gitu.
Nah, tapi kalau misalkan codingannya udah masuk ke server, di mana yang ngakses itu bukan kita doang, melainkan banyak orang yang bakal ngakses, beribu-ribu, berjuta-juta segala macam. Nah, maka codingannya ini harus sekecil mungkin, harus sepadat mungkin. Gimana caranya dia nggak makan banyak memori gitu, supaya memorinya itu bisa untuk dipakai untuk hal yang lainnya kayak gitu. Makanya ada juga minifier kan buat codingan, itu sama aja code golfing juga jatuhnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Walaupun cuman berdua doang. Oh, bertiga sekarang. Yang ikut challenge kemarin berdua doang sih. Cuman Iga sama Ade doang. Ya, minifying juga code golfing jatuhnya, karena kan sebenarnya di saat kita meminify, codingan itu kan lebih short kan, lebih pendek ya, jadi sama aja kayak code golfing. Ya, betul betul. Oke, nggak ada yang mau ditanyain dulu, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut aja. Yang kedua di sini ada teknik-teknik yang bisa dipakai. Kebanyakan nih saya pakainya di C sama Python, karena emang buat obfuscation sama golfing saya rasa kebanyakan pakai C sama Python sih. Cuman ya ada juga bahasa-bahasa aneh kayak Jelly, Lua scripting juga ada kan. Pokoknya banyak lah bahasa-bahasa aneh yang bisa dipakai tuh ya. Nah, pertama tekniknya di sini ada typecasting. Nah, jadi dibanding kita ini apa ya? Teknik obfuscation ya ini maksudnya. Karena di saat kita misalkan ngeprint dascomlit kayak gini ini kan lebih kelihatan kan. Orang istilahnya kayak tahulah algoritma yang kita mau lakuin di sini tuh apa sih gitu. Orang bisa tahu langsung bahwa ini tuh bakal ngeprint dascomlit. Tapi di saat orang ngelihat yang kayak gini, byte array from hex, ini kan sebenarnya hexnya dascomlit, tapi orang kan nggak bakal langsung ngeh gitu loh, kayak oh ini tuh sebenarnya dascomlit loh, padahal ya kayak gitulah, orang nggak bakal langsung ngeh gitu. Nah, sama halnya dengan yang ini. Kalau ini kan dia obfuscationnya cuman dari string ke hex doang kan. Dia dari string di convert ke hex. Terus buat ngeliatin obfuscated code-nya ya udah dari hex dibalikin lagi ke string. Makanya di sini byte array dot from hex. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu jenisnya lebih parah lagi, misalkan ini dari string ke ASCII baru ke hex gitu kan. Misalkan dari sini dascomlit, tiap karakternya itu D-nya diganti ke ASCII-nya, A-nya ASCII-nya, S-nya berapa ASCII-nya, K-nya dan sebagainya. Terus tiap ASCII-nya itu diubah menjadi hex. Makanya di sini dicari dulu ordnya. Ord itu ordinal, ya ordinal itu nyari ASCII-nya dari sebuah karakter. Nah, terus diubah ke hex baru. Jadi setelah dicari ASCII-nya diubah ke hex, dapatlah kayak gini. Nah, buat nulis obfuscated code-nya alias buat mengubah balik lagi dari sini menjadi dascomlit, ya udah tinggal kayak gini aja kan. Tinggal dibalikin gitu loh. Berarti ini string ASCII ke hex, berarti ini dari hex ke ASCII ke string gitu. Makanya di sini kan integer tuh. Integer hexnya dulu kita ambil. Setelah diambil integer dari hexnya, kita cari ASCII karakter yang merupakan ASCII-nya segitu tuh apa. Misalkan ASCII A itu 97 ya, A kecil itu 97. Nah, jadi karakter yang ada di ASCII 97 itu apa gitu, maka dia kan ngasilin A, huruf A ini. Makanya nih kalau dijalanin ya hasilnya dascomlit juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mengenai typecasting? Kalau ada yang mau ditanyain ngomong aja langsung ya. Iya, jelas. Kalau bedanya golfing sama minifier ya itu. Tapi tergantung juga algoritma minifiernya kayak gimana. Oke, saya lanjut. Terus yang kedua ini selanjutnya di sini ada unnecessary branching. Jadi di saat kalian mau obfuscate sebuah codingan bisa juga pakai sebuah percabangan yang tidak dibutuhkan gitu sebenarnya kan. Kayak ini kan cuma print dascomlit doang, ya udah. Saya ngebuat sebuah branching yang sebenarnya dia cuma ngecek ke diri sendiri gitu. Apakah dia misalkan nih ngeprint D apakah dia D, ngeprint A apakah dia A, sebenarnya gitu cara kerjanya. Nah, ini kalau disatuin kan
orang nggak langsung ngeh bahwa ini tuh ngeprint dascomlit sebenarnya, karena ini kan ya codingannya kayak begini, kelihatannya kayak nggak jelas lah. Nah, algoritma di belakangnya itu sebenarnya kayak gini, simple. Jadi A-nya saya assign nih kan, ada variabel A-nya ini saya assign sebagai 7, saya cek 7 itu 7 bukan. Nah, itu kan sebenarnya nggak dibutuhkan kan. Sangat-sangat nggak dibutuhkan. Kayak lain ini. Gitulah pokoknya. Jadi ada banyak teknik-teknik obfuscation itu, salah satunya ini. Terus selanjutnya contohnya di sini ada unnecessary looping. Kalau tadi kan branching, percabangan, kalau ini looping. Sama juga ini nggak dibutuhkan juga sebenarnya. Cuman buat yang namanya obfuscation kan emang semuanya tidak dibutuhkan gitu. Jadi harusnya simple. Cuman kita emang melakukan dengan cara yang lebih kompleks supaya orang tuh nggak gampang paham algoritma yang udah kita buat. Nah contohnya di sini saya ngeloop dari karakter A sampai karakter Z. Saya looping dari A sampai Z, terus saya ambil indeks berapa. Nah ini kan istilahnya kan di sini kita mau ngeprint dascomlit kan, berarti huruf pertamanya ini D. Nah maka dari karakter A sampai karakter Z di saat saya looping itu saya cari indeks D ini ke berapa, maka saya temuin indeks D ini di antara indeks 3 dan 4 gitu. Terus di sini saya uppercase, jadilah huruf D besar. Terus ini saya cari lagi A sampai Z, indeks ke 0 sampai 1 saya ketemu A. Kayak gitulah pokoknya. Terus kalau yang angka ya berarti saya loopingnya kayak biasa angka kan. Range 10 udah selesai. Nah, ini yang lebih kelihatannya lagi buat unnecessary looping. Jadi kalau buat obfuscation sama golfing itu sebenarnya tergantung kreativitas sih. Jadi semakin kreatif, semakin dalam pemahaman tentang sebuah bahasa itu biasanya semakin bagus golfing dan obfuscation metodenya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja. Soalnya cuma dikit doang ini. Oke, terus masuk ke golfing. Nah, sebenarnya kan tadi saya bilang bahwa obfuscation sama golfing itu sebenarnya memiliki teknik yang sama gitu. Emang aneh kenapa tekniknya sama gitu, karena ya pada dasarnya di saat kita ngegolf, codingan yang kita buat itu tidak mudah dipahami gitu. Jadi ya golfing itu hampir sama dengan obfuscation, cuman golfing itu lebih menyulitkan lagi karena di saat kita golfing itu codingan yang kita buat harus sesedikit mungkin supaya ya siapa yang paling sedikit yang menang kan gitu kan. Oke. Nah, untuk membuat codingan menjadi sesedikit mungkin itu yang susah, karena di saat kita ngoding dengan mungkin bahasa ini punya limitation apa, bahasa C punya limitation apa, Python punya limitation apa. Nah, itu tergantung lagi, balik lagi. Tergantung limitation dari bahasanya masing-masing. Oke, nah terus di sini saya contohin pakai bahasa C. Nah, jadi di C itu kan ada yang namanya makros ya. Kemarin tuh ada yang nanya makros siapa ya? Lupa saya yang nanyain. Ya pokoknya kemarin ada yang nanyain makros. Nah, ini makros itu sebenarnya gunanya di sini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan interview mengenai makros, sebenarnya saya kurang setuju karena ya di development sesungguhnya makros itu jarang digunakan, bahkan sampai nggak ada yang gunain makros gitu, kecuali bener-bener urgent gitu ya. Kayak ini kan contohnya dia ngedefine A sebagai printf, terus ngedefine B sebagai dascomlit. Ya udah, yang harusnya kita printf dascomlit kita tinggal A terus dalam kurung B, itu udah selesai. Karena pada dasarnya makros itu cuman buat menggantikan doang. Ini karakter A ini bakal diganti sama printf, karakter B ini bakal diganti sama kutip dascomlit kutip gitu. Jadi ya makros itu cuman untuk ngebuat codingan itu lebih sedikit gitulah. Nah, makanya di sini saya contohin ada juga ternary operator di bahasa C itu. Jadi bahasa C itu punya cara gimana caranya kita itu ngebuat if condition ya, if branching itu hanya dalam satu baris gitu. Kalau ini kan if
C sama dengan Y, terus else nya ada di sini. Ini kan langsung makan berapa baris gitu dan langsung makan berapa banyak bytes. Nah ini bisa kita ganti dengan tanda tanya dan titik dua atau kolon. Nah si statement yang ada setelah tanda tanya ini adalah statement true nya. Jadi kalau Y, nah ini tanda tanya, nah ini berarti true nya. Dan di saat dia titik dua terus ada lagi statement, nah ini berarti false nya gitu. Itu ternary operator namanya. Makanya di sini kan A-nya udah jadi printf, ya udah tinggal get char sama dengan Y. Kalau true dia yes, kalau salah dia no gitu. Makanya ini harusnya codingan 70 bytes, kita bisa golf sehingga dia cuman ngambil memorinya 29 bytes doang. Nah, terus ini ada beberapa referensi buat code golfing di Python sama di C. Jadi buat yang kemarin Iga sama Ade ya kalau ikutan code golfing ini sebenarnya banyak tips-tipsnya di internet. Ini di Stack Overflow juga ada. Bukan Stack Overflow sih ini, Stack Exchange. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya, udah ada Stack Exchange. Saya juga rada aneh sih itu pas nemu Stack Exchange. Nggak apa-apa lah. Sebenarnya bukan nyontek sih, karena kan knowledge di codingan itu emang open source semuanya. Gitu. Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, ini. Jadi di code golfing dan obfuscation itu ada juga kompetisinya. Nah, ini kompetisi-kompetisi yang paling terkenal. Yang pertama ini ada IOCCC. IOCCC ini yang benar-benar terkenal banget nih, udah dari tahun berapa gitu lupa saya. Pokoknya udah dari lama banget. Dan itu terkenal banget dan ya banyak orang yang otaknya brilian yang ikut kompetisi ini. Contoh-contohnya berikut. Oke, ini example. Nah, ini contoh pertama nih. Ada best handwriting using Braille. Ini kalau nggak salah Yusuke Endo sih. Oh, bukan deh. Ini Yujilin. Nah, jadi contoh obfuscation dan golfing itu kayak gini di kompetisinya. Nah, dia ada program yang bentuknya tuh seperti ini. Ini kan nih banyak nih yang aneh-aneh nih kan bentuknya. Nah, salah satu contohnya itu bentuknya kayak gini programnya. Kenapa kok bisa program bentuk kayak gini dikompil dan bisa terkompil dan bisa dijalankan gitu ya? Ya sebenarnya karena tergantung balik lagi ke bahasanya masing-masing. Kalau misalkan di Python kan nggak bisa kayak gini, karena dia Python itu benar-benar berbasis kepada indentasi kan, jadi nggak bisa kayak gini. Ada spacing yang aneh-aneh kayak gini. Tapi kalau di C ya ini bisa-bisa aja gitu loh. Compiler mungkin bakal ngeluarin warning apa, tapi ya itu cuma warning kan, bukan berarti nggak akan bisa dikompil. Ini bisa dikompil. Kayak ini tuh dia nambahin komen nothing kayak gini kan. Ini cuman buat nutupin doang codingannya supaya ngebentuk kayak kunci gembok gini kan. Nah kayak gini contohnya, ini tuh nambahin komen. Nah ini cuman buat artistik doang lah. Nah tapi selain buat artistik doang, codingan ini emang benar-benar bisa dijalanin gitu. Itu yang lebih menariknya lagi dari kompetisi ini. Nah dia bakal nulis kayak gini. Jadi unik banget lah. Dan yang lebih uniknya lagi nanti nih di akhir nih. Nah ini, di saat programnya segfault itu berarti ada memori yang error. Dia malah ngeluarin kayak gini gitu. Instead of dia cuman printing segfault doang, malah dia keluarin kayak gini juga. Makanya nih keren. Gitu. Itu contohnya. Dan masih banyak lagi. Kayak gini most overlook, obfuscation. Banyak sih ini. Tuh kayak gini kan. Ini jadi dia di compile hello world, di compile lagi
hello world lagi keluarnya. Jadi di compile berapa kali pun keluarnya tetap hello world. Nah tuh. Banyak banget loh yang aneh-aneh. Terus ini yang paling saya suka sih. Ini di IOCCC tahun 2018. Orangnya sama tuh Yusuke Endo. Ada banyak sebenarnya orang-orang terkenal di obfuscation sama code golfing tuh. Nah ini kan dia bahkan nyampe masukin apa namanya, karakter yang berwarna ke terminal, ke codingannya. Ntar dia it's sorry ntar tuh dia ada nggak otomasi ntar. Langsung lihat yang ininya deh. Nah ini nih. Nah ini kalau dijalanin berulang kali codingannya jadi kayak gini. Ya inilah keseruan dari code obfuscation dan code golfing. Makanya saya kemarin kasih challenge yang basic supaya tahu dulu gitu. Sebenarnya obfuscation dan golfing tuh kayak gimana sih? Kayak gitulah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini udah winner showcase lagi kan? Karena emang dikit banget gitu. Kenapa? Ngomong aja padahal gak. Cek cek, Golfing masuk nggak? masuk gak? Nah iya, jadi kayak sama sih pertanyaannya. Golfing kan eh, di industri itu kepake banget kan. Maksudnya untuk kita butuh apa sih namanya, kode yang ringkas, yang gunanya sama, algoritmanya sama mungkin atau di improve, tapi butuh Memori yang dikit. apa namanya, space memory yang kecil kayak gitu kan. Iya betul. Hmm, Iya jadi ya emang pertanyaannya ada berguna. pertanyaannya gini. Gimana? Kalau di apa sih namanya? Kalau nge obfuscate code itu biar apa tadi yang nggak bisa di trace, di back trace itu Reverse engineer. nggak bisa di reverse Heeh. itu apa terbatas di bidang security aja, apa mungkin yang lain make juga misalnya di web developing gitu make nggak sih? Nah gini, sebenarnya obfuscation itu bukan berarti membuat seorang reverse engineer itu nggak bisa mereverse engineer ya. Karena yang namanya reverse engineering itu satu-satunya tipe penyerangan hacking, bisa dibilang dia penyerangan yang nggak ada defensive actionnya gitu. Nggak ada istilahnya kayak ya udah semua orang bisa mereverse engineer suatu hal gitu loh, nggak ada kata nggak bisa gitu. Tapi obfuscation di sini tuh fungsinya lebih ke mempelankan apa ya, mempelankan proses reverse engineeringnya itu sendiri gitu. Kayak misalkan tadi kan ada print das complete, udah jelas-jelas gitu kelihatan print das complete kan. Tapi kalau misalkan kita, saya lihatin di sini deh. Nah ini. Nah kalau misalkan ngeprint das complete kayak gini kan langsung ketahuan algoritmanya kayak gimana. Sementara di saat saya ngeprintnya dengan cara yang seperti ini atau cara yang kayak gimana, cara kayak gini, nah itu lebih pusing kan. Kayak ini nih, ini yang lebih aneh lagi. Nah ini kan nggak bakal ketahuan bahwa ini cuma ngeprint hello world doang gitu. Bukan nggak bakal ketahuan sih, maksudnya bakal ya makan waktu lah untuk tahu bahwa ini tuh cuma ngeprint hello world doang kayak gitu.
Nah, terus kalau tadi pertanyaannya obfuscation ini bidang security doang atau web development dan sebagainya, ya sebenarnya gini, karena security itu kan diimplementasikan di segala bidang kan jatuhnya. Diimplementasikan di web development bisa, diimplementasikan di native development bisa, ya ya itu contohnya. Jadi obfuscation ini nggak cuman nempel di satu bidang, dia bisa diimplementasi di semua halnya. Sama kayak security bisa diimplementasikan di segala hal gitu. Makanya obfuscation juga bisa. Dan emang harus sih, perlu gitu. Jadi kayak kita udah nge-push ke production mode, ya production mode ini perlu ada cara gimana caranya codingannya itu di obfuscate gitu biar nggak mudah di reverse engineer. Karena ya udah capek-capek gitu kan ngoding develop, tiba-tiba tinggal di copy paste algoritmanya gitu, jadi lebih nggak enak lah kalau kayak gitu. Hmm, berarti gimana ya? Kalau misalnya misalnya nih kita udah masuk ke ranah prod ya, Hmm. run prod, udah kita enter di server kita, di udah entah di mode production lah istilahnya gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya bawaan framework, kayak misalnya framework yang kita sering pakai apa sih, Vue.js atau mungkin Laravel atau Hmm. CodeIgniter apa segala macam itu, dia udah ada obfuscator-nya nggak dari bawaan framework? Apa memang Hmm. sebelum kita nge-run prod, istilahnya kalau npm ya, Iya iya run paham. prod gitu, kita nge-obfuscate sendiri? Setahu saya tuh npm run prod dan sebagainya itu cuman ngejalanin minifier doang, setahu saya. Kalau obfuscationnya Oh, saya di nggak minify tahu ada doang. apa nggak. Iya minify doang setahu saya. Ngehilangin enternya udah gitu aja. Dan kawan-kawan Enggak lah sih, ya. minifier Udah nggak tau cuman lah ngilangin minify. enter sih. Minifier itu kayak ngubah apa variabel name-nya juga diubah itu. Kayak misalkan variabelnya ada Kayak eh apa ya? Secret misalkan nama variabelnya itu keubah jadi A, kayak gitu-gitu. kayak di inilah ya ya di mini apa masuk minifier ya dikecilin lah berapa byte-nya gitu. Iya gitu. Berarti eh segala framework melakukan golfing dong. Iyalah, kalau ada minifier berarti code golfing jatuhnya. Hmm, iya juga Makanya sih. gitu, iya. Tapi tapi kelihatan kan kalau misalnya code apa golfingnya sama minifier sama golfer yang melakukan gitu. Iya, jelas kelihatan. Karena kan golfingnya algoritma kan pasti sama-sama aja, itu lagi itu lagi. Kalau yang ngegolfnya manusia kan banyak caranya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada manusia yang bisa buat algoritma yang benar-benar gila gitu. Yang ngebuat code golfing itu jadi bisa diotomasi. Harus polymorph itu sih code-nya. Iya makanya Harus jatuhnya gitu. codingannya polymorph itu. Betul betul. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, oke sih. Mau mengklarifikasi penggunaan framework itu aja. Nggak Thank you, apa-apa. Bang. Nice nice. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya berarti ya udah tinggal winner showcase doang ini. Cuman berapa menit coba ya BCC-nya. Oke, winner showcase kali ini adalah drum roll. Jadi pemenang dari WCC Challenge ini adalah Ade Rama. Oke. Kenapa Ade yang menang? 75 bytes, sialan. Ya, karena Ade dapat 75 bytes. Mungkin Iga bakal Oh, tercengang mantap, ya. mantap, mantap. Setengahnya dari aku, deh. Iya, Keren, keren, tuh. keren, keren. Setengahnya dari Iga. Gak sih. Saya sih nggak tercengang, udah. Sudah menduga sih. Mantap. Siap, siap, siap. Saya liatin quad golfnya. Nah, jadi gini. eh Codingan yang punyanya Ade itu sebenarnya mirip sama codingan hasil yang code golf saya. Code golf saya itu sebenarnya 71 byte. Lebih sedikit, ya dikit lah, dikit doang bedanya. Nah, kalau Iga, kenapa Iga bisa banyak gini?
Sebenarnya perbedaannya yang paling menentukan itu di bagian list iternya, di bagian ini nih, list iter input. Kayaknya Iga nggak sempat nemu ini ya kayak. Enggak sempet. Kayak misalkan gini nih, eh kita input, oh dari sini deh test case-nya. Kita input misalkan test case kayak begini kan. Nah di saat kita mau input test case kayak gini, itu kan dibutuhkan gimana caranya kita nginput terus-terusan sampai kita tuh nginput bukan apa-apa gitu, nginput kosong, karakter kosong. Nah itu bisa aja dilakukan dengan iter, karena iter ini dia bakal manggil fungsi yang awal ini, input ini, sampai yang kedua ini tuh kayak istilahnya delimiternya lah, dia sampai sampai kapan dia bakal nginput gitu. Sampai di sini kan dia nginputin karakter kosong. Kalau misalkan karakter kosong itu dapat, nah maka input ini berhenti, iternya ini berhenti. Nah di saat iter berhenti itu kita bisa ubah jadi list. Kalau ada ini cara ngubah ke listnya. Nah ada cara ngubah ke listnya gini, nih lihat sini. Nah cara ada yang ngubah ke list itu dengan manggil listnya itu sendiri kan. Sebenarnya ini bisa di golf lagi, karena pemanggilan list seperti ini bisa diubah jadi kayak gini, pakai star, terus pakai bracket kayak gini. Kalau misalkan saya coba nih ya, masukin kayak gini ke interpreter, misalkan kayak gini, terus saya coba masukin test case nya. Nah terus kita panggil A nya. Nah tadi dia bakal ngubah setiap ini yang kita masukin. Nah kalau Iga kayak karena nggak nemu ini jadinya panjang kayak begini kan. Masukin satu-satu. Iya satu-satu nginputnya gitu. Perbedaannya yang nentuin itu sih sebenarnya. Kalau buat algoritmanya mirip nih. Iga kan algoritmanya eh ngejoin semuanya, terus dihitung slash n nya kan, terus dikurang satu, dipangkat 2 tidak sama dengan b. Ini b ini ngecount si spasinya. Terus kalau AD algoritmanya dia hitung len A nya. Len A ini kan berarti semuanya nih. Ini ada 5, dia kurang 2 berarti 3. Terus itu tidak sama dengan len A 0. Ini yang pertama, dihitung ada berapa ini garisnya. Terus dibagi dengan 2. Karena ini baginya pakai tanda slash 2 kali, berarti dia baginya bagi integer. Dalam artian kalau kita 5 bagi 3 itu hasilnya 1. Ngedip lah ya. Ya, kalau 5 ini kan float jadinya. Gitu. Nah, cuman kalau ada ya kekurangannya di sini nih. Ini masih ada apa ya? Input di luar print lah istilahnya. Assignment di luar printnya itu. Kan kemarin udah saya jelasin walrus operator kan. Nah, itu bisa diimplementasiin kayak gini. Jadi nggak perlu lagi apa-apa, ya udah tinggal print aja langsung. Tinggal print pakai walrus operator dalamnya, selesai. Gitu. Oke, jadi selamat buat Ade. Mana nih Ade nih? Menang lagi. Iya, menang lagi. Emang bener datang-datang menang lagi. Hadir bang, hadir di luar bang, Kenapa? lagi di Lagi luar. di luar deh. Oh, lagi di luar. Kayak santai. Oke, jadi selamat buat Ade udah menang. Ya, makanya bang. Mantap, mantap. Nah, Ya sih kayaknya bang, awalnya tuh saya juga bingung sih bang itu bang, yang awalnya apa multi line input itu bang. oh iya pasti kan. Jadi saya cari Google aja, Nah, cari sama. Google, ketemu simpelnya itu, ya udahlah, nggak apa-apa, itu aja. Jangan nemu yang simple. Gak apa-apa, gak lesson learned. Lesson learn pasti. Kayak gitu. Either I win or I learn. Asik. Yes. Betul. Jadi kayaknya WCC challenge-nya itu bakal saya adain per 10 week ya. Karena kebetulan ini kemarin kan week 1 tuh. Terus sekarang week 12 ada lagi challenge-nya. Jadi kayaknya bakal ngadainnya per 10 week aja. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya nggak bakal ada lagi sih ya. Nah, Udah beres juga bahasan. iya udah beres juga. Ya udah kalau gitu terima kasih
buat OCC yang singkat banget kali ini. Ya terima kasih udah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.